Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin bereksperimen atau bersosialisasi kepada masyarakat terhadap COVID-19 sebelum dan sesudahnya. Coba perkenalkan dari Nama saya M. Pauji Padga dari kelompok 3. nama saya Rian Maulana dari kelompok 3. Nama saya Ahmad Badri dari kelompok 3. Nama saya Rini Putriani dari kelompok 3. Nama saya Nova Atiani dari kelompok 3. Mari kita saksikan sosial eksperimen ini. Perkenalkan, saya Rian, mau izin untuk bertanya soal COVID-19, tanggapan Teteh sebelum dan sesudah COVID-19 itu seperti apa? Ya, menurut tanggapan saya, kalau dari awal gitu, dari awal adanya COVID-19 kan belajar daring gitu, nggak bisa kemana-mana, jadi pandemi terus. Ya jadi kayak ada enaknya diem di rumah gitu. Ya kalau nggak enaknya tuh nggak bisa kemana-mana, nggak bisa liburan, nggak bisa ya harus itu dulu apa vaksin dulu kan ya, harus punya sampai dosis 2 lah kalau gitu. Ya kalau dari sekarang agak nggak terlalu ketat gitu, udah bebas lah. Alhamdulillah enak gitu, ya enak, jadi kayak bisa bebas gitu. Ada sekolah juga kadang masuk, kadang kan sekarang masih di shift soalnya kan belum itu juga Belum terlalu normal kayak dulu lah. Ya gitu. Ya cuman enak kalau dari awal gitu ya, jadi diam di rumah gitu enaknya. Kalau sekarang lebih banget gitu aja. Saya izin bertanya tentang pandemi COVID sebelum dan sesudah pandemi itu, Bapak dampaknya seperti apa? Nah, kalau dampak masalah ekonomi, masalah jualan jauh berbeda. Meskipun sekarang gini, peraturannya sebelum COVID memang lumayan gitu. Ya. Sesudah COVID, selagi COVID masih lumayan, stabil, tapi beres COVID jualan lah makin parah. Makin gimana ya? Keluhan bukan saya doang sih, masih dicoba keluhan pedagang yang lain. Mau pedagang apa tetap aja. Berarti pendapatan tuh turun selama malah pandemi. Udah waktu COVID itu masih bagus. Waktu COVID 2020 2021 masih ada mendingan jualan. Nah, ada gitu berjalan. Pas COVID, meskipun udah COVID udah merdeka, tetap aja ekonomi kagak muter. Jualan sekarang parahnya gimana? Ya penghasilan ada sih, tetap besar kecilnya ada tetap, tapi tetap aja sih. Malah makin tahun kan harga kan lumayan. Pada naik Iya, sembako itu. semua ekonomi bahan baku parahnya. Sekarang terigu berapa, telur berapa, Ya. gula berapa sekarang. Udah tinggi. Itu berarti dampak COVID itu ya, Pak? Ya, kalau itu mah iya dampak COVID dari dulunya di awal pemerintah, malah bukannya ngurangin masalah harga gitu sembako. Ini mah kan kalau pada naik. Jadi semenjak BBM naik, ya kagak seimbang. Tapi sesudah COVID itu, Pak, pendapatan Bapak kembali normal apa masih tetap sama seperti itu? Bukannya normal, bukannya tetap, tapi malah turun. Malah turun sesudah COVID pun. Iya, malah melemah gitu. Bahan bahan mulai naik. Bahan baku udah naik, udah pada tinggi. Sekarang harga terigu berapa? Waktu tahun 2019 2001 terigu masih ringan. Sekarang kan hampir lebih dari 50%. Bapak ini profesi sebagai pedagang apa, Pak? Kaki lima. Ya gitu. Pendapatan sebelum COVID sama sesudah COVID gimana? Jauh perbedaannya, sangat jauh. Kalau sebelum COVID satu hari itu dagang di sini bisa lah nyampe 100. Terus pas mulai kan sekarang udah normal lagi ya, terus pendapatan balik lagi ke sebelum COVID apa makin parah? Kalau pendapatan dari pertama saya jualan kembali adalah peningkatan, meskipun tidak seperti sebelum COVID, tapi
tapi ada peningkatannya hari yang namanya juga dagang kadang-kadang waktu sepi waktu rame itu di sini kan banyak acara lah. Waktu COVID kan nggak ada acara, jadi itu dapatnya kadang-kadang ada acara, jadi biasanya tapi nggak belum stabil kayak sebelumnya. Bagaimana tanggapan Ibu tentang mengenai COVID-19? COVID-19 ya. Sebagaimana kita tahu bahwa COVID-19 ini sebagaimana yang diinformasikan oleh pemerintah lewat beberapa ahli kesehatan bahwa ini adalah sebuah penyakit yang mewabah bukan hanya di negara kita tapi sudah menyeluruh seluruh dunia gitu. Dan sekarang kan sudah gak COVID lagi. Bagaimana tanggapan Ibu tentang membuka masker? Ya, kalau tentang membuka masker sih, ya menurut saya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Bagi dirinya masih memerlukan masker, ya masih sebaiknya pakai masker. Tapi kalau bagi yang merasa atau dari beberapa sisi kesehatan aman, ya nggak apa-apa buka masker. Buka masker. Kasih ya Bu. Iya, cukup Kak? Iya. Mau menanyakan mengenai COVID-19, bagaimana tanggapan Ibu? Kalau COVID-19 kebetulan saya pernah terkena COVID pas waktu yang kedua. Alhamdulillah dengan mematuhi protokol kesehatan, istirahat yang cukup, minum vitamin. Yang terutama kita harus memperkuat mental ya secara psikolog. Jadi jangan merasa takut gitu. Kita harus melawannya dan tetap percaya diri dengan menerapkan 3M ya, terutama itu percaya diri. Yang pertama percaya diri, yang kedua berdoa ya, yang ketiga itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan alhamdulillah diberi kesehatan juga. Yang sekarang mungkin dampaknya secara psikologis sudah berkurang. Dulu pas waktu COVID pertama atau COVID kedua itu sangat ramai dan sangat mengguncang mental atau psikis, termasuk saya, termasuk keluarga juga. Tapi alhamdulillah keluarga tidak terkena, pas dites alhamdulillah negatif. Cuman saya mungkin karena lingkungan kerja yang terutama kita di lapangan, pekerja lapangan itu sangat rentan untuk terkena COVID-19. Dan setelah merasakan COVID mungkin ada ketakutan tersendiri bagi saya pribadi. Tapi alhamdulillah mental yang kuat membuat badan kita itu jauh lebih sehat juga, lebih kuat untuk menghadapi dari omongan-omongan dari luar, terutama mental yang seakan itu waktu pertama itu kita atau yang kedua itu dijauhi, takut menular atau apa, itu menjadi ketakutan tersendiri bagi orang yang terkena. Tapi setelah kesini dengan adanya vaksin yang 1, 2 dan ketiga booster ya, alhamdulillah sekarang sudah percaya diri. Dan alhamdulillah di Indonesia juga terutama di Pelabuhan Ratu sudah bisa membuka masker saat makan atau saat ngobrol juga. Tapi tetap kita harus mengutamakan protokol kesehatan untuk menjaga imun untuk kedepannya. Terima kasih. Ya. Terus Ibu, saya mau menanyakan gimana rasanya terkena COVID gitu. Gejalanya mungkin berbeda-beda ya, antara yang kalau saya tidak bisa mengecapnya itu cuma 3 hari, tapi teman-teman saya ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan bahkan. Terus meriang, panas dingin, menggigil, tapi penciuman cuma 2 hari. Teman saya ada 1 hari yang tidak bisa mencium. Itu tergantung imun seseorang kuat atau tidaknya gitu. Kalau untuk secara sesak juga ada yang sesak parah ya, harus sampai dibawa ke rumah sakit. Ada yang cuman sesaknya cuman sebentar hilang lagi gitu. Jadi itu tergantung si virusnya, itu tergantung imun kita juga ya. Perbanyak vitamin, susu, telur rebus. Dan itu juga peraturan untuk makannya itu tidak sembarangan. Misalkan kita jam 2 siang minum susu
minum susu full cream, jangan susu kental manis. Yang jam 4-nya kita makan telur rebus. Untuk paginya sendiri kita dianjurkan makan yang bubur ya, terutama yang panas-panas. Jangan es dulu, di stop, air putih perbanyak, apalagi yang pH tinggi. Tuh. Vitaminnya juga vitamin B ya, B kompleks, D, vitamin E, zinc, itu vitamin C apalagi, kalsium juga. Untuk komplitnya mungkin kita olahraga kecil, di lari-lari, terus jemur jam 8 pagi sampai setengah 9 untuk menguatkan vitamin D dari tubuh kita, untuk menimbulkan vitamin D selain vitamin D yang dari luar. Itu aja sih. Ya udah Ibu, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana tanggapan Bapak tentang mengenai COVID-19? COVID-19 di sini ya, Iya, ya di sini. di Pelabuhan Ratu. Awal mula kedatangan COVID, saya pribadi sangat takut sebenarnya. Cuman sempat kena juga waktu yang kedua itu, di saat yang pertama rame, di sini belum rame kan. Ya. Pas baru beberapa, pas di saat yang kedua yang udah banyak yang meninggal itu saya kena juga. Takut di situ, jadi sempat kena mental lah. Tapi alhamdulillah sembuh gitu, makanya masih hidup sekarang juga. Gimana tanggapan Bapak mengenai COVID-19? Waalaikumsalam. Untuk COVID-19 saat ini ya, Ya. alhamdulillah sih kayaknya udah berkurang, aktivitas juga udah normal. Oh iya. Terus gimana tanggapan Bapak juga mengenai sekarang udah bebas masker ya? Ya, Ya gimana tanggapannya? lebih bebas lagi, lebih bebas beraktivitas. Terus Sekolah ya juga lebih ya? leluasa lagi Oh, lah. Aktivitas juga bebas, acara-acara juga, event-event udah ada. Oh iya. Ya udah Pak, sekian, terima kasih. Sama-sama. Ya. Pak, saya mau menanyakan tentang keuntungan dan kelebihan membuka masker. Keuntungan dan kelebihan pada dasarnya sama ya. Paling juga kekurangan ataupun dan kelebihan daripada penggunaan masker, baik dari kita lihat dari sudut pandang kesehatan, penggunaan daripada masker untuk menghindari dari kontak yang namanya virus dari udara, dari saluran udara yang melewati batuk, dari kontak ngobrol, dan apa istilahnya udara, lebih dekat dari udara. Kalau kerugiannya itu dari segi keamanan dari sosial, yang mana kita sulit untuk mendapatkan mendeteksi daripada pencurian. Kita tidak bisa terlihat tuh wajah orang dari pencurian. Kalau misalkan dari segi ATM, dari segi pencurian kendaraan, ataupun niat-niat yang lain yang dapat merugikan. Dari keuntungannya juga selain daripada kesehatan, mungkin untuk zaman-zaman sekarang wanita untuk menambah kecantikan ya. Salah satunya itu juga ya. Ya. Kalau untuk wanita rata-rata itu untuk menambah kecantikan katanya. Terus dari segi kekurangannya, kalau dari kelemahannya daripada masker itu, jadi orang-orang sulit untuk berkomunikasi di jarak jauh karena harus menggunakan nada yang lebih tinggi, untuk bisa lebih terdengar dengan lawan bicara. Dan yang paling terpenting adalah untuk yang memang tunarungu ya, mendengar tunarungu, yang mana tidak bisa, yang mereka untuk berbicara itu menggunakan bahasa gerakan bibir. Itu aja sih. Ya udah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan terima kasih, kami dari kelompok 3. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya, yang kami ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.